lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf suaranya sudah agak serak-serak basah karena hampir 1 minggu safari dakwah di Solo. Jadi keliling masjid-masjid di Solo, habis itu terakhir daurah di Tawangmangu, jadi naik ke gunung, jadi mulai pagi sampai sore, habis itu langsung meluncur ke Lamongan. Jadi hampir 1 minggu di mana safari dakwah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita membahas satu tema proyek besar kaum muslimin di akhir zaman, karena kita ini umat akhir zaman. Kita ini umat akhir zaman. Apalagi Rasulullah SAW sudah mengabarkan dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Ahmad, tentang 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sampai menjelang yaumil qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha thumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sa'yarfaha thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah. Kemudian Rasulullah diam. Jadi dari hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ini, Rasulullah mengabarkan 5 periodisasi sejarah yang akan dialami oleh umat Rasulullah sampai menjelang yaumil qiyamah. Periodisasi pertama yaitu pada masa periode nubuwah, dan ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, itu hampir kurang lebih 23 tahun, baik periode Makkiyah maupun periode Madaniyah. Dan ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu khilafatan al minhaj nubuwah fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sa'yarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Ini bisa kita lihat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi mulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, itu kurang lebih sekitar 30 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sa'yarfaha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, itu beliau pakar sejarah dunia Islam, menulis mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan Daulah Utsmaniyah yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia. Masya Allah, umat Islam membangun peradaban Islam di Andalusia itu hampir 800 tahun. Indonesia baru 79 apa 78? 78 tahun. Sedangkan umat Islam Andalusia itu 800 tahun. Itu bisa dihancurkan
oleh sebuah konspirasi antara al-Yahud dan Nasara, Yahudi dan Nasrani, dalam waktu 8 tahun habis, tidak tersisa. Jadi 8 juta, kurang lebih 8 juta umat Islam di Andalusia itu dihabiskan dalam waktu 8 tahun, tidak tersisa. Bahkan umat Islam dikasih 2 opsi. Opsi pertama, murtad. Opsi kedua, mati. Dari 8 juta umat Islam itu yang pilih murtad kurang lebih 300.000. Yang pilih mati, opsi mati kurang lebih 7.700.000. Nah, dalam waktu 8 tahun 7.700.000 umat Islam di Andalusia itu berbondong-bondong menuju Guailitin. Guailitin itu alat pemenggal kepala. Habis, tidak tersisa. Kemudian apa yang terjadi, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah? Yang 300.000 itu masih dimonitor, tidak tahunya di rumahnya masih sholat, padahal dia resmi ngaku sudah murtad, tapi di rumahnya masih sholat. Langsung diusir dari Andalusia, sehingga sampai sekarang cicit-cicitnya itu ada di kawasan Maroko, Tunisia, sampai sekarang. Satu pun tidak ada umat Islam di Andalusia. Habis, ribuan masjid dihancurkan, madrasah, pendidikan tinggi Islam dihancurkan semuanya. Yang disisakan cuma 3. Karena kegedean, Pak, terlalu gede. Mau menghancurkan itu mikir. Besar sekali. Yaitu di Cordova, Granada, dan Seville. Cuma 3 sampai hari ini. Tapi sampai hari ini 3 masjid di Cordova, Granada, dan Seville itu yang menara-menaranya seperti di Masjid Al-Azhar ini, menara-menaranya itu tiap hari digunakan untuk muadzin. Itu sampai hari ini menara-menara itu sudah diganti lonceng gereja. Sampai hari ini 3 masjid. Oleh karena itu, Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, kenapa? Apa faktor penyebab hancurnya peradaban Islam di Andalusia hanya dalam waktu 8 tahun? Bangunnya 800 tahun, tapi dihancurkan hanya waktu 8 tahun. Yang pertama, ini diteliti oleh Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau pakar sejarah Islam. Yang pertama, pemimpin-pemimpinnya menyelisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, terjadi penyakit al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang ketiga, terjadi iftirak, perpecahan. Nah, perpecahannya itu bukan karena perbedaan akidah, bukan. Perpecahannya itu kan rebutan jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Sehingga akhirnya muncullah penyakit hizbiyah, asobiyah, fanatik kelompok, sehingga pecah umat Islam. Nah, akhirnya setelah penyakit hizbiyah ini muncul, puncaknya mualah bil kuffar, minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Hancurlah peradaban Islam yang dibangun 800 tahun itu. Nah, ini penyebab hancurnya peradaban Islam di Andalusia ini sekarang sudah muncul di Indonesia. Cetok, welo-welo, terang benderang, sudah muncul di Indonesia, sudah menjadi fakta empiris. Oleh karena itu, kenapa pagi hari ini kita mengambil tema proyek besar umat Islam di akhir zaman,
lebih khusus Indonesia. Ayo selamatkan Indonesia. Karena gejala-gejala apa yang terjadi di Andalusia sudah terjadi di Indonesia. Sudah terang-terang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Apa kira-kira ini tadi contoh ini Andalusia. Nah, kembali kepada tadi, Rasulullah mengabarkan tentang periodisasi yang ketiga tadi itu. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah antakuna thumma yarfa'uha idza sayarfa. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Ini masa mulkan jabriyah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Islam seluruh dunia. Skopnya tidak hanya Indonesia, global. Ini masa-masa yang cukup berat. Bapak Ibu bisa lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah. Ini masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Salatus Sa'ah, ketika kita masuk periodisasi sejarah yang keempat ini, seluruh dunia itu dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin diktator, pemimpin yang zalim, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya, pemimpin yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, pemimpin yang zalim, yang kalau dalam bahasa akademik sekarang ini, di mana kita hidup sekarang ini era politik post-truth. Dan ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah 1445 tahun yang lalu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khada'atun, akan datang kepada kalian masa-masa yang penuh tipu daya, masa-masa yang penuh kedustaan, masa-masa yang penuh kebohongan. Benar? Sudah terjadi? Sudah. Rasulullah mengabarkan kalian nanti pada masa ini, kalian nanti akan melihat dan menyaksikan yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Sudah terjadi? Sudah. Bahkan kalian nanti menyaksikan orang yang amanah, orang yang jujur disingkirkan, bahkan tidak dihormati. Sementara pengkhianat, curang diberi kedudukan, bahkan dimulia-muliakan. Sudah terjadi? Sudah. Rasulullah sudah memberikan kabar 1445 tahun yang lalu. Kalian nanti akan menyaksikan di mana orang dungu itu orang bodoh. Makanya Rasulullah itu mengingatkan, kalau sudah imaratus sufaha diangkat jadi pemimpin, akan terjadi fasad, kerusakan dan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Sudah terjadi? Sudah. Orang dungu dimulia-muliakan, sementara ulama dilecehkan, ustadz dilecehkan. Bahkan sekarang kalau di Indonesia itu bahasanya dikriminalisasi. Sudah terjadi? Sudah. Makanya jangan sekali-kali sekarang ini foto dengan ustadz loh Pak. Walaupun tadi ada foto, ada yang foto ini. Jangan sekali-kali foto dengan ustadz sekarang. Contoh di tempat saya di Malang itu ada rektor Universitas Brawijaya, sesuai prosedur ya. Akhirnya nominasi 1, nominasi 2, nominasi 3. Nggak tahunya sebelum Hamin sekian sebelum pelantikan terdetek yang nominasi 1 itu foto dengan Ustadz Abdul Somad, langsung del, tidak jadi dilantik karena foto sama Ustadz. Akhirnya yang dilantik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim yang nominasi 2, dekan MIPA sampai sekarang Pak Widodo itu. Jangankan itu, beberapa waktu yang lalu di Bandara Soekarno-Hatta itu ada ulama landing dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, masuk ke terminal kedatangan,
ini karyawan-karyawan Bandara Soekarno-Hatta ini tahu ini ulama. Akhirnya di pintu kedatangan dia sambut 4 orang karyawan Bandara Soekarno-Hatta, langsung disambut, disalami, terdetek sama CCTV. Hari itu juga 4 karyawan Bandara Soekarno-Hatta dipecat. Ini Pak, ini era politik post-truth. Apalagi sekarang Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina. Kalau dulu ketika kita dicengkram oleh imperialisme Amerika, umat Islam diberi stigma teroris. Benar? Sekarang Indonesia dicengkram oleh imperialisme Cina, berubah namanya radikal. Benar? Jadi stigma radikal itu hanya hantu yang diciptakan oleh Cina untuk menjadikan umat Islam ini musuh number 1 sampai sekarang. Ini, jadi ini yang masa-masa yang cukup berat. Skopnya tidak hanya Indonesia, skopnya seluruh dunia. Dan masa-masa di mana kita hidup sekarang ini, masa Mulkan Jabriyah ini, Rasulullah mengabarkan saat beliau duduk bersama sahabatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu an, kalian nanti akan menyaksikan fitnatul ahlas. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud fitnatul ahlas? Qala hiya harbun wa harbun. Kalian nanti akan menyaksikan peperangan dan pelarian, pengungsian. Sudah terjadi? Sudah, sampai sekarang peperangan terus berlangsung. Sebelum Palestina, perang antara Romawi Barat, Romawi Timur. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Rasulullah sudah ngasih kabar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, supaya kita itu tidak mudah kagetan, itu kita beli kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru-hara di Akhir Zaman, supaya kita tidak mudah kagetan. Sering kagetan kan jantungan nanti. Nah, kalau umpama kita punya kitab itu, alhamdulillah, oh ini sudah terjadi. Contoh perang, ya kan? Rasulullah sudah ngasih kabar kok. Apalagi Allah sudah menegaskan dalam surah An-Najm ayat 3-4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Contoh perang, Rasulullah sudah ngasih kabar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takzuna zaziratul Arab fayaqtahu Allah, thumma Farisa fayaqtahu Allah, thumma takzunatur Rum fayaqtahu Allah, thumma takzunad Dajjal fayaqtahu Allah. Rasulullah ngasih kabar. Ini bisa kita lihat dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Kalian nanti akan menaklukkan Jaziratul Arab, dan Allah akan menaklukkannya. Itu ulama-ulama hadis ketika menafsirkan perang menghadapi Jaziratul Arab itu, maknanya ulama-ulama hadis menafsirkan semua diktator Sunni akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Dan ini sudah kita saksikan bersama. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah hak. Mulai dari Tunisia ada bin Ali, tumbang. Bergeser ke Libya, Muammar Gaddafi, tumbang. Bergeser ke Mesir, Husni Mubarak, tumbang. Bergeser ke Yaman, Ali Abdullah Saleh Ali, tumbang. Terus akan diktator Sunni itu akan ditumbangkan. Ini sudah kabar dari Rasulullah. Thumma Farisa, kemudian kalian akan menaklukkan diktator Syiah Rafidah, akan ditaklukkan dan Allah akan menaklukkannya. Thumma takzunatur Rum, kemudian kalian akan menaklukkan Rum. Rasulullah mengabarkan di belakang Rum itu ada 80 arroyah, 80 panji, 80 bendera. Sekarang masih 60. Di belakang Rum masih 60 negara, berarti kurang
20 negara. Jadi kalian nanti akan menaklukkan Rom, dan Allah menaklukkannya. Rasulullah, ini belum terjadi, belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar rinci sekali, rinci sekali. Sebelum kalian berperang dengan Rom, kalian berdamai dengan Rom. Tanda-tandanya sudah mulai nampak. Romawi Barat diwakili oleh Ukraina, dan ini di belakangnya Amerika, NATO, semua negara-negara Eropa semuanya. Kemudian Romawi Timur diwakili oleh Rusia. Nah sekarang dunia Islam merawat kemana? Rusia. Tanda-tanda sudah mulai nampak. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, baru akan terjadi peperangan kaum muslimin dengan Rom. Di mana tempatnya? Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, A'ma au Dabik. A'ma au Dabik itu, A'ma itu satu danau yang luas, Dabik satu padang yang luas. Itu kalau kita buka Google Map, itu ada di Halab, Aleppo. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Saya berangkat dari Jabal Aqrat, Provinsi Latakia, ba'dal subuh. Nyampe di A'ma au Dabik di Halab jam 2 siang. Walaupun perjalanannya, ya Allah, perjalanannya sangat menegangkan. Karena sebelum saya berangkat malam hari itu, dua masyayikh, Syekh Khalid sama Syekh Walid itu sudah ngerangkul saya. Ustaz, antum gak akan mungkin pulang, gak akan mungkin bisa pulang ke Indonesia. Karena kalau sudah menuju Halab, wassalam sudah. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kehidupan. Berat perjalanannya. Nah, itu. Alhamdulillah saya sana. Yang nanti kata Rasulullah, pada saat peperangan kaum muslimin dengan Rom, sepertiga, padahal ini belum terjadi, tapi Rasulullah sudah memberikan kabar, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan mati syahid. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan al-falah, kemenangan. Jadi pertarungan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Ya. Ini bapak-bapak. Dan kata Rasulullah, "Tsumma taghzuna Dajjal." Kalian nanti akan menaklukkan Dajjal. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan bahwa suatu saat Rasul mengabarkan Al-Masih Dajjal itu nanti Allah munculkan di Asbahan. Kalau kita buka Google Map, kota Isfahan. Mana? Iran. Jadi nanti Dajjal itu akan munculkan di kota Isfahan, Iran. Dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa salatu sa'ah, Rasul mengabarkan di belakang Dajjal ada 70.000 orang Yahudi. Mereka pakai atoyalisa, jubah kebanggaan. Nah sekarang kira-kira tanda-tandanya sudah muncul enggak? Sudah. Bapak Ibu bisa cek. Bahkan apalagi sekarang sudah ada buku yang ditulis oleh Duta Besar Amerika untuk Iran. Judulnya Mission to Iran. Itu ternyata di kota Isfahan, Iran sudah ada kurang lebih 80.000 orang Yahudi. Makanya kalau Iran melontarkan roket kemana ini? Israel, sandiwara. Itu sandiwara. Ada korban enggak? Ada korban enggak? Itu sandiwara. Ini fakta di lapangan. Ya kan? Yang menciptakan Syiah kan Abdullah bin Sabah, orang Yahudi. Masa yang menciptakan diperangi? Ya, nggak masuk akal. Itu sandiwara. Makanya ada sebuah disertasi doktor, yaitu sebuah persekongkolan antara Amerika, Israel dan Iran.
ada sebuah konspirasi Syria rahasia. Itu operasi intelijen, Pak. Dan itu dia ingin mencoba menghipnotis umat Islam Ahlus Sunnah seluruh dunia ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pertanyaan, kenapa sampai Palestina ketika batas terakhir yang bergandengan dengan Mesir, yaitu kota Rafah. Ini sekarang kan kota Rafah. Ini benteng terakhir sudah umat Islam di Gaza itu. Di kota Rafah dianya itu kan satu tembok dengan Mesir. Kenapa Mesir diam seribu bahasa? Karena di sana ada diktator, yaitu Jenderal As-Sisi. Kenapa Mesir tidak memberi bantuan pertolongan terhadap kaum muslimin Gaza? Bahkan Bapak Ibu bisa lihat pemuda Palestina yang berhasil naik tembok perbatasan antara Mesir dan kota Rafah itu kan berhasil. Itu kan temboknya antara Mesir dengan kota Rafah itu kan 10 meter ke atas. Berhasil dinaiki, langsung Pak dihantam sama tentara Mesir. Pemuda Palestina ini disuruh balik lagi ke Rafah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Mesir sejak awal sudah dikunci dengan perjanjian Camp David. Pada masa Presiden Amerika Jimmy Carter. Apa? Kenapa Mesir tidak membantu Palestina padahal itu tetangga sesama Muslim? Karena di sana ada penguasa diktator yang mudah-mudahan sebentar lagi akan ditumbangkan, ya kan? Sebentar lagi akan ditumbangkan. Dan mudah-mudahan itu entry point, pintu masuk, ya, mujahidin seluruh dunia untuk masuk membantu saudaranya yang ada di Gaza, Palestina. Kenapa? Karena Mesir mendapatkan kompensasi dari Amerika. Berapa, Pak? Kompensasinya itu separuh APBN Mesir itu ditanggung oleh Amerika. Makanya kenapa rakyat Amerika, seluruh rakyat Amerika protes, ya kan? Protes kepada pemerintah Amerika karena dana yang sebenarnya itu untuk rakyat Amerika diserahkan ke Mesir, Yordan, pokok negara-negara yang terkunci dengan perjanjian Camp David, tidak bisa berbuat apa-apa. Yordan diam seribu bahasa karena terkunci dengan perjanjian Camp David. Karena memang Israel itu diciptakan, ya kan, oleh Yahudi itu untuk benar-benar melemahkan dunia Islam supaya umat Islam itu pecah, terus pecah. Ini dipelihara ini. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, apa proyek besar kita? Ayo kita berupaya untuk menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Ini proyek besar umat Islam di skop pribadi. Dalam skop pribadi, ayo kita berusaha menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang senantiasa mentauhidkan Allah. Menjadi ahli tauhid di akhir zaman, karena fadilahnya besar, Pak. Ayo kita berusaha menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Fadilahnya besar, sebagaimana dalam hadis qudsi. Kalau hadis qudsi berarti Allah yang berfirman, ya bena Adam, hai anak Adam, hai manusia, lau ataitani biqarabil khataya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, laqitani la tusyrik bisyai'a, pada saat akhir kehidupan kita, artinya pada saat kita menghadapi sakaratul maut, kita tidak berbuat syirik, kita tetap istiqamah mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Kita jaga iman kita jangan sampai terkontaminasi dengan segala macam bentuk kesyirikan. Allah mengabarkan, ataituka biqarabiha magfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Jadi tadi kata Allah, kamu menghadapku membawa dosa seluas bumi, ketika kamu tetap istiqomah mentauhidkan Allah sampai menghadapi sakaratul maut, akhirnya Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti zero, kosong. Dia bersih menghadap Allah. Jannah,
surganya Allah pasti. Karena kunci surga adalah tauhid. Kunci surga itu tauhid. Kunci neraka syirik. Kunci surga tauhid. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah sidqan min qalbihi illa haramahullahu 'alan nar." Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Barang siapa yang bersaksi, ya kan, bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah utusan Allah, sidqan min qalbihi, dia benarkan dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, niscaya Allah haramkan dirinya dari api neraka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Tapi sebaliknya, Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak mau menjaga tauhid kita, pernah satu saat Rasulullah duduk sama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah ngasih wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah ngulang-ngulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi dosa besar yang paling besar adalah ketika kita menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah, berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Bahkan Allah memberikan warning dalam surah An-Nisa ayat 48 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa ma yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa ma yusyrik billah faqad iftara itsman adziman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Makanya kenapa Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, mengawali dakwahnya untuk menghilangkan TBC, takhayul bid'ah khurafat. Ini gerakan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, pendiri Perserikatan Muhammadiyah, memurnikan tauhid dari TBC. Tapi kalau sekarang model seperti itu didakwahkan, kita sekarang dikasih stigma Bapak ini. Oh, radikal. Jadi ini awak dewi ngikuti Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya kan? Sekarang, ya kan? Dakwah memurnikan sehingga takhayul bid'ah khurafat itu dianukan, langsung radikal. Kalau saya pribadi Pak, yang ngasih stigma kan orang kafir, ya kan, bukan sesama muslim kan, yang ngasih stigma orang kafir. Saya pribadi, kalau orang kafir menuduh saya ketika saya mendakwahkan tauhid seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan Allahumma yarham, membersihkan dari takhayul bid'ah khurafat, saya tetap dikatakan radikal. Saya sampaikan, saya radikal apa? Ramah, terdidik, dan berakal. Ya kan? Radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Best, baik. Ojo sampai dikasih stigma radikal terus mengkeret. Mari ngono jenggotnya diklimis nih, dicukur, klimis, ya, supaya gak kena radikal. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung itu, Islam garis keras itu sekarang. Dan ini fakta Pak. Rasulullah sudah ngasih kabar. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam pertama kali muncul sebagai sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana sedia kala dia muncul. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah al ghuraba, berbahagialah orang-orang asing itu.
Jadi kalau kita sekarang komitmen mendakwahkan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Allahumma yarham, memberantas TBC tadi, kita akan disebut tadi radikal, garis keras. Itu jadi gurbah, kita jadi asing di masyarakat kita. Makanya ketika sahabat tanya, ya Rasulullah, manil ghuraba? Siapa al-ghuraba, orang asing itu? Rasulullah berikan jawaban, qala alladzina yusrihuna inda fasadin nas, yaitu umat Rasulullah yang senantiasa melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah masyarakat yang semakin hari semakin rusak dan semakin jauh dari adinul haq, tauhidnya semakin rusak. Apalagi sekarang ditambahi dengan, ya Allah, miris Pak kita. Rasulullah sudah ngasih kabar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat. Ini Rasulullah sendiri yang ngasih kabar, la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin, hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Jadi Rasulullah ngasih kabar, semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan semakin, tidak hanya banyak Pak, double W, banyak. Jangan sampai kita terhipnotis. Kadang-kadang kan kita kan modelnya syirik gaya lama, ini sekarang ada syirik gaya baru, ada syirik modern, ada syirik postmodern. Apa syirik postmodern ini? Pak, Bu, siapa kira-kira yang membiayai untuk merusak tauhidnya umat Islam di Indonesia ini? Siapa kira-kira? Kembalikan ke ayat surah Al-Maidah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidanna asyadan nas adawatan lil ladzina amalu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-yahud, Yahudi, dan orang musyrik. Ini paling keras permusuhannya. Nah, saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Yahudi masuk Palestina dengan Yahudi masuk Indonesia, lebih dulu mana? Ya? Ya tadi? Indonesia. Masya Allah. Mohon maaf Pak, saya tidak bawa hadiah. Benar Pak, jawaban Bapak benar. Yahudi masuk ke Indonesia tahun 1602 Masehi. Ada yang sudah lahir? 1602. Yahudi masuk Palestina 1920 Masehi. 1920 Masehi, pasca perjanjian Sykes-Picot dan puncaknya deklarasi Balfour. Penjajah Inggris memasukkan imigran Yahudi ke Palestina 1920 sampai 1929. Habis itu lanjut tahap kedua 1930 sampai 1939. Cuma 335 orang. 335 orang Yahudi masuk Palestina. Kira-kira jadi pengungsi yang baik atau jadi penjajah? Jadi penjajah. Padahal cuma 335 orang. Indonesia berapa? Cina masuk ke Indonesia berapa? Ya Allah, Pak, Bu, begitu Indonesia berubah kiblat ke Cina sejak tahun 2014, akhirnya apa yang terjadi? Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong setelah menghadap presiden di Istana Negara hari Rabu 27 Mei 2015 meluncur ke auditorium FISIP Universitas Indonesia. Dia sampaikan di depan mahasiswa, konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang tahap pertama dari Cina 647 triliun. Tidak ada istilah free lunch, makan siang gratis, tidak ada. Ada take and give. Cina memberikan syarat. Syarat pertama, dan ini termaktub
yang dibongkar oleh pakar intelijen Amerika, Snowden. Ada sebuah nota diplomatik rahasia Amerika yang ada di Beijing dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina akan melakukan akselerasi percepatan menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Kalau Indonesia berhasil menjadi sebuah negara sekuler, itu entry point, pintu masuknya kebangkitan komunis. Ini syarat yang kedua, ya kan? Itu syarat yang pertama, sekuler. Sehingga akhirnya Indonesia sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Hanya presiden harus terbang ke Istanbul, Turki, ziarah ke makamnya Mustafa Kemal Atatürk. Jadi apa yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk akan dilakukan untuk Indonesia ke depan. Sudah dilaksanakan? Loh, kok jawabannya kok lemes? Sudah dilaksanakan? Sudah, Pak Cedo welo-welo. Sementara Presiden Turki Tayyip Erdogan ziarahnya bukan ke Mustafa Kemal Atatürk, tapi Muhammad Al-Fatih, mujahid yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW yang membebaskan Istanbul. Sementara Indonesia, padahal Mustafa Kemal Atatürk manusia paling dilaknat, diadab oleh Allah, itu dijadikan rujukan. Jadi Indonesia ittiba untuk mengikuti mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Langsung, Pak, mulai bulan Juli 2016, 3.647 perda syariah seluruh Indonesia hapus. Sudah pernah baca? Sudah pernah lihat? Sudah pernah dengar? Resmi 3.647 perda syariah seluruh Indonesia termasuk Lamongan dihapus untuk melaksanakan imperialisme Cina. Habis itu apa lagi? Diangkatlah Rektor UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, Profesor Dian Wahyudi, sebagai Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila. Selesai dilantik bulan Juli 2016, beliau memberikan statement, agama musuh terbesar Pancasila, agama musuh negara. Wah, sampai akhirnya tokoh-tokoh umat Islam termasuk Lamongan ngamuk, Pak. Kalau dulu PKI musuh Pancasila, sekarang agama musuh Pancasila. Akhirnya apa yang terjadi setelah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Gayung bersambut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim meluncing roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Akhirnya pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia Pusat tabayun ke Mendikbud, tidak ada jawaban. Apakah generasi Indonesia akan diarahkan 15 tahun ke depan menjadi ateis komunis? Tidak ada jawaban. Selang beberapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi mata pelajaran Pancasila dan tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Indonesia. Hanya Pak Mukidi terbang ke Cina. Kenal Pak Mukidi? Terbang ke Cina, pulang dari Cina ditandatangan 8 kesepakatan. Bahkan Pak Amin Rais marah, Profesor Din Samsudin marah. Generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Ya Allah.
Bahkan tidak tanggung-tanggung Menteri Agama. Umat Islam harus menerima pluralisme agama. Akhirnya kemarin ada 2 hari kemarin ada istimewa ulama. Pluralisme agama haram hukumnya. Salam pluralisme agama haram hukumnya. Kementerian Agama, pluralisme agama tidak haram. Salam pluralisme agama tidak haram. Ini antara ulama dan Kementerian Agama saling ini. Jadi 647 triliun tahap pertama. Kemudian syarat yang kedua kata Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong, syarat kedua 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Sudah? Sudah Pak, sudah. Bahkan Menteri Menkominfo ternyata kelebihan. Orang 10 juta lebih. Padahal tanda tangannya 10 juta. Akhirnya Presiden mengumumkan bulan April 2022 tahap kedua didatangkan lagi. Oleh karena itu Pak, singkat cerita nggak usah saya tambahi, tambah sumpek nanti ya, tambah sumpek. Akhirnya 2 pakar intelijen dunia, Peter Warren dan August Cole, melakukan riset. Akhirnya hasil risetnya dipublish di media internasional. Isinya apa? Diprediksi tahun 2030 di Indonesia akan terjadi bencana geopolitik. Apa bencana geopolitik? Artinya Indonesia sudah tidak punya lagi kedaulatan. Yang ada adalah Indo-Cina. Tapi ada yang masih tetap di Lamongan itu. Indomie. Astagfirullah. Bahkan 2 mantan Panglima TNI, Bapak Jenderal Purnawirawan Joko Santoso, Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, dan beberapa waktu yang lalu saya diundang sama beliau. Ini langsung aja Pak, saya. Nah, saya diundang beliau di sebuah hotel bintang 5 di Surabaya. Ustadz, tidak menutup kemungkinan lebih cepat dari tahun 2030. Lebih cepat dari 2030 akan terjadi bencana geopolitik. Saya tanya, tolong dijawab dengan jujur. Jakarta digadaikan. Ibu kota negara baru IKN yang ada di Kalimantan, desainnya dari mana? Cina. Fulusnya dari mana? Cina. Materialnya dari mana? Cina. Buruh-buruhnya yang bangun dari Cina. Semua dari Cina. Ini. Bahkan 1 bulan kemarin 3 minggu kemarin saya diundang lagi sama beliau di Villa Prigen Pasuruan. Beliau sampaikan, nah Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya beliau ketika beliau masih menjabat Panglima TNI, beliau memberikan statement, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Kan sempat saya tanyakan, Pak Gadot jadi Panglima TNI, Bapak memberi statement benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Loh, TNI kemana? Kemana Pak? Ustadz, TNI sudah dikunci dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. TNI sudah tidak boleh masuk ke wilayah Sospol. Balik ke barat. TNI benar-benar dilemahkan, terstruktur, sistematis, masif sekali. Angkatan kelima itu yang diperkuat karena support dari PKC, Partai Komunis Cina. Angkatan kelima kalau dulu zaman PKI itu petani dan buruh, sekarang angkatan kelima itu apa? Brimob itu angkatan kelima.
Penyandang, siapa yang bisa mengendalikan? Salah satu dari 9 naga, namanya Tahir, yang punya bank Mayapada. Makanya kemarin Bapak Ibu sudah diperlihatkan ini apa yang dikabarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 129 sudah nampak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'da dhalimina ba'da bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling ini. Makanya ada ulama mengatakan kita duduk manis saja. Sekarang dia sedang vulgar loh. Gara-gara korupsi 271 triliun dibongkar sama Kejaksaan Agung, ternyata bukan 271 triliun, ternyata 300 triliun. Wah, akhirnya Kejaksaan Agung diserbu oleh Brimob yang punya pasukan Densus 88. Akhirnya Kejaksaan Agung minta bantuan Pomal, Polisi Militer Angkatan Laut. Nggak tahunya yang ketangkap dari Densus 88, yang ketangkap cuma 1, yang lainnya lari, padahal membawa senjata, membawa sirine, ya kan, seperti mau perang saja. Ini Pak ditampakkan. Jadi sekarang sesama penegak hukum saling ini goro-goro ini Pak. Sudah, kita duduk manis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bahkan ini yang paling miris, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini coba saya tunjukkan. Apa agenda mereka? Hidden agenda. Pak, Bu, ini hidden agenda. Yang pertama, mereka mau menjadikan Indonesia negara sekuler. Sudah terjadi? Sudah. I-policy tahankan implikasinya. Mereka menjadikan umat murtad massal. Sudah. Dengan lewat Menteri Agama, pluralisme agama. Bagaimana strateginya? Umat Islam diarahkan pada kesatuan sosial. Akhirnya di kota-kota seluruh Indonesia diadakan pertemuan lintas agama. Ini dianggap al-khair, ini baik, kebaikan. Ternyata apa? Tidak berhenti dari situ. Umat Islam diarahkan pada kesatuan ritual. Akhirnya seluruh kota-kota se-Indonesia termasuk Lamongan diadakan doa bersama antar umat. Sudah hancur sudah akidah umat Islam. Tidak ada lagi konsep toleransi yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lakum dinukum, habis umat Islam. Ini sudah. Yang ketiga, mereka menguasai ekonomi. Sudah mereka kuasai sistem politik dan kekuasaan. Sudah. Yang keempat, mereka menyingkirkan pribumi. Sudah, mulai dari Pulau Komodo, pribumi singkirkan. Sulawesi, Rempang Galang, Sumatera Barat, habis ini Bantul, terus ini pribumi akan disingkirkan dengan alasan investasi, ya kan? Jadi makanya ketika saya diundang ke Jakarta, begitu saya masuk ruangan, di dalam ada Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, mantan Kasat. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Sebelahnya ada Jenderal Purnawirawan Soeharto, mantan Komandan Marinir. Sebelahnya lagi Jenderal Purnawirawan saya nggak kenal. Nah, saya dapat, Ustadz, sekarang di Indonesia sudah terjadi 3 perang sekaligus. Nah, awak dewi kan gak ero, Pak. Wah, kita bisa taklim seperti ini, ibu-ibu bisa ke pasar, ya kita bisa bercengkrama dengan anak cucu kita. Ternyata di Indonesia sudah terjadi 3 perang sekaligus. Ini hasil pantauan dari jenderal-jenderal purnawirawan. Apa Pak Jenderal? Ustadz, perang yang pertama perang asimetris. Ini
daya hancurnya Ipolisos Buthankam sudah terjadi di Indonesia. Kalau bahasa akademiknya perang nirmiliter, non militer, tanpa senjata. Apa Pak? Bahasanya rada elegan Pak, investasi, ya kan? Investasi. Jadi investasi itu akhirnya penjajahan. Cukup dengan min amplopi bin fulus. Lewat siapa? Yaitulah sering disebut perang yang kedua, proxy war. Lewat boneka, lewat pengkhianat bangsa. Makanya kenapa Soekarno itu pernah memberikan statement, kalau kami mudah menghadapi penjajah Belanda, kalian nanti lebih sulit karena yang kalian hadapi bangsamu dewi. Benar? Benar. Pak Karno sudah ingatkan, awakmu di besok sing paling sulit ngademi bangsamu dewi. Artinya apa? Pengkhianat bangsa itu luwih akeh daripada penyelamat bangsa. Bayangkan Pak, 5,7 juta ton nikel. Indonesia berapa juta umat rakyat Indonesia ini? 270 juta. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ada penyelundupan 5,7 juta ton nikel dari Morowali menuju Cina. Ditanya imigrasi, tidak tahu. Kepolisian tidak tahu. Yang lain-lain tidak tahu. Berarti di Indonesia ini sudah banyak memelihara jin ifrit. Nggak tahu semua. 5,7 juta ton nikel. Astagfirullah. Nah, ketika saya diundang khutbah Id di LNJ Bontang, qadarullah saya ditemukan presiden direktur LNJ Bontang. Saya tanya kepada beliau, Pak, saya dapat kabar dari Pak Abraham Samad, mantan ketua KPK. Utang Indonesia itu kan 8.500 triliun utang Indonesia. Itu kata Pak Abraham Samad cukup dibayari sama Bontang sudah cukup. Jangan yang lain-lain. Jangan minyak yang ada di Sumatera, yang ada di Kalimantan, yang ada bukan nikel, Freeport, Halmahera, tambang emas yang lebih besar dari Freeport, Newmont, bukan. Tidak usah terus kota Bojonegoro ada blok Cepu, ya kan? Di Bojonegoro, nggak usah, cukup Bontang saja, lunas Pak, hutang Indonesia ini. Karena dari Bontang itu 2.500 triliun rutin, tapi duitnya kemana? Bahkan Pak Abraham Samad itu ngasih info lagi, kalau nanti presidennya dari Jamaah Masjid Al Azhar Lamongan, ya, itu dari Bontang saja itu bisa mensubsidi semua kepala keluarga se-Indonesia 270 juta itu, ya kan? Kepala keluarga itu per bulan duduk manis saja 20 juta rupiah per bulan rutin dari Bontang. Kalau presidennya dari Masjid Al Azhar. Itu loh Pak, itu baru Bontang. Itu iya, kata beliau, iya, ini presiden direktur LNJ Bontang. Astagfirullah. Contoh Pak, kita tahunya tambang emas Freeport itu, ya, itu sudah tergede, sudah kita. Tidak tahunya ada lebih besar lagi dari Freeport, Halmahera. Wis dijual kemana? Cina. Akhirnya ada majalah ya, internasional memberikan ranking negara yang menyimpan emas paling besar saat tingkat dunia. Ranking pertama Amerika, ranking kedua Cina. Lah itu emasnya siapa? Itu loh Pak, sampai direktur Bank Indonesia, ekspor sumber daya alam Indonesia itu surplus, tapi duitnya ora eneng. Jadi pengkhianat bangsa itu lebih banyak daripada penyelamat bangsa. Ngeri Pak. Yang kelima, mereka ingin melemahkan TNI. Sudah? Sudah. Drastis turun Pak. Persenjataan yang lebih canggih itu bukan milik TNI,
milik Brimob. Mereka ingin memecah belah NKRI, sudah. Bahkan saya dapat bocoran dari majalah Al-Mustama yang diterbitkan Kuwait. Indonesia itu akan dipecah jadi 8 negara, sisanya Indonesia. Yang berhasil pertama Timur Timur. Ini ini berlangsung, Pak, terus bertahap dipecah. Bahkan saya diundang, sebenarnya info seperti ini, Pak, sebenarnya saya sudah dapatkan dari Mayor Jenderal Kiflan Zen ketika dulu beliau jadi Panglima Divisi Kostrad. Beliau kan dari PII, ya kan? Beliau dari PII. Saya dulu ketua GPI pemudanya di Malang Raya, diundang ketika beliau menjabat Panglima Divisi Kostrad. Itu saya diundang. Saya 1 jam saya di briefing oleh beliau di ruangan Panglima Divisi. Habis itu alhamdulillah berlanjut Mayor Jenderal Ridwan. Nah, akhirnya saya sampaikan, Pak Panglima Divisi Kostrad bersama Wakil Panglima Divisi Kostrad yaitu Brigjen Syahiding. Saya sampaikan, saya dapat info dari majalah Al-Mustama. Ternyata langsung ditindaklanjuti, Pak. Sampai akhirnya mantan Danjen Kopassus Mayor Jenderal Sutomo itu nyamar jadi Babinsa di Papua. Ternyata bandara-bandara perintis di Papua itu semua mensupport gerakan separatis OPM, termasuk jaringan gereja sak Papua itu pensupport gerakan separatis OPM. Nah, gerakan separatis OPM dan RMS itu dikelola oleh Amerika lewat sebuah dokumen, dan itu digerakkan oleh Presiden Amerika waktu itu George W. Bush bersama Presiden Filipina Aryo Macapagal itu. Nah, saya sampaikan ke beliau, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian mereka ingin menjadikan Indonesia negara komunis. Selangkah lagi. Nah, kira-kira sudah ini Pak, coba saya tunjukkan. Nah ini kita sudah, nggak usah saya rinci, Pak, tambah sumpek nanti, langsung aja. Tinggal selangkah lagi, tahap ke-9, Indonesia akan jadi koloni Cina. Dan ini saya sudah disampaikan oleh mantan Panglima TNI, tinggal 9 ini. Nah, sekarang bagaimana dari aspek ininya? Akan terjadi bencana geopolitik. Dan ini hasil sebentar. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini Pak. Ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa dampaknya imperialisme Cina di Indonesia? Sudah, Pak. Itu sudah dimulai sejak 1986. Jadi Partai Komunis Cina mengadakan kongres di Beijing itu 1986, membahas Indonesia. Hasil kongres itu tadi, Partai Komunis Cina, ada 3 hambatan Cina melakukan penetrasi ke Indonesia. Hambatan yang pertama yaitu regulasi, doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian positioning Pancasila sebagai musuh komunis, itu hambatan kedua bagi Cina. Kemudian yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam seluruh Indonesia termasuk Lamongan masih solid. Nah, ternyata 3 hambatan itu jebol semuanya sampai hari ini. Ini buktinya. Ini buktinya. Jadi ternyata pasca Mei 98 setelah tumbangnya Presiden Soeharto, tahun 2012 sudah ada sosialisasi. 2013, 2014, puncaknya 2016, Bude pidato. Akhirnya muncullah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila 1
Juni. Nah, hari lahir Pancasila 1 Juni itu bukan Pancasilanya konstitusi, itu Pancasila PKI, DNID, itu versi pribadi Soekarno. Pancasila 1 Juni itu ketuhanan yang berkebudayaan ditaruh di sila ke-5, itu versi pribadi, dan itu menjadi pijakan PKI, DNID sampai terjadilah peristiwa G30S PKI. Itu 1 Juni, Pak, yang sampai sekarang diperingati oleh termasuk Lamongan. Inggih, padahal Pancasila PKI. Ini loh, Pak. Diam-diam setelah hari lahir 1 Juni diterima oleh umat Islam termasuk Lamongan, muncul peraturan Presiden nomor 7 tahun 2018 tentang BPIP. Jebol tantangan pertama ini, hambatan pertama jebol dengan pertama kan HIP. Habis dari HIP diserahkan pemerintah, dirubah jadi BPIP. Habis itu diam-diam muncul Undang-Undang nomor 11 tahun 2019. Kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lagi berlandasan ketuhanan yang Maha Esa. Kita diarahkan pada iptek. Sehingga akhirnya puncaknya presiden eksekutif menjadi kekuasaan paling tinggi, sumber dari segala sumber hukum, tidak lagi Pancasila tapi presiden. Sudah jelas? Sehingga MPR mandul, DPR mandul, semua yudikatif mandul, semua mandul. Ini diam-diam ini. Nah, padahal Kasum Abri itu sudah mendeteksi 1986. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan visi misi di Google, bisa dilihat di Google. Pancasila akan dirubah jadi Trisila Ekasila ala komunis. Sudah? Sudah. Jadi bahayanya HIP yang berubah jadi BPIP ini. Yang pertama, mengadopsi manifesto PKI sebagai ideologi negara, menurunkan derajat Pancasila dari inti sekarang hanya sekelas undang-undang saja, undang biasa, memeras Pancasila jadi Trisila Ekasila ala komunis, mengganti ketuhanan yang Maha Esa jadi ketuhanan berkebudayaan, dari tauhid jadi syirik. Sampai sekarang umat Islam tenang-tenang saja. Sudah terjadi. Makanya Pak, ketika saya dipanggil Pak Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI, Ustadz, ini keputusan presiden yang baru dan tidak diekspos di media, tidak diekspos di media. Sebentar lagi, selangkah lagi, Indonesia akan menjadi itu tadi. Tapi saya tidak boleh nyampaikan di publik karena ini rahasia negara. Ini malam hari saya nyampe rumah nangis, Pak. Ya Allah, gimana nanti anak cucu kami, ya Allah. Makanya beliau kumpulkan ulama-ulama di ulama-ulama Jawa Timur di Prigen. Selamatkan Indonesia, karena benteng terakhir adalah umat Islam. Pak, Bu, karena waktunya terbatas, hanya ini saja yang saya sampaikan. Nanti kalau ya sampai maghrib nanti. Ya, jadi insya Allah lain waktu nanti akan kita baru bahas satu poin ini tadi ya, tauhid, ya kan, belum proyek yang kedua dan proyek yang ketiga. Insya Allah mudah-mudahan lain waktu kita bahas kembali. Mohon maaf cukup panjang tadi timingnya 1 jam, ini 1 jam lebih. Mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.